Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Konsentrasilah selalu dengan kata gurumu. Ayo kita belajar bersama. Oke, Bu Guru Rina sekarang apa kabar? Baik. Siapkah Bu Guru untuk mengajar? Siap. Kesabaran diuji, kepintaran dibagi. Bu Guru ajari kami semua. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Nama dia. Dan nanti besok bisa masuk ya. Siapa yang pimpin doa? Ayo. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Ini bisa masuk Indonesia Raya ya. Semua tetap masih dalam badan berdiri ya. Setelah ini kita ekspresinya ya, duduk. Ekspresinya ya, kalau ibu guru bilang pagi, tepuk. Kalau siang, kalau sore, kalau malam, konsentrasi. Pagi, siang, malam. Ayo berbaris ke depan dulu, baris. Perempuan laki-laki ya. Ayo kalau bilang maju berarti tetap maju. Belum sebaliknya ya. Konsentrasi. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Sebaliknya. Mundur. Kanan. Belum tahu namanya coding, belum tahu namanya kecerdasan artifisial. Di atas ini apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman agar dapat melakukan tugas tertentu. Kecerdasan artifisial, teknologi yang memungkinkan mesin adhoc komputer untuk menerima kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Itu yang dikatakan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Yang bisa baca? Saya naik ke atas baca. Apa itu berpikir komputasional? Ayo, bisa dibaca. Baca. Bisa lihat di situ. Depan. Apa itu berpikir komputasional?
Ya. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dalam kurung Bebas Indonesia NT. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan memecahkan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dalam kurung Tresnawati et al. ND. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi di sini berpikir komputasional itu kemampuan menyusun solusi atau masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Berpikir komputasional di sini. Jadi gambar apa? SD. SD ini langsung jadi seperti ini. Dia harus melewati apa? Ada langkah-langkah untuk membuat. Ya. Jadi langkahnya dulu apa? Membuat SD. Apa dulu? Membuat gelas. Ya, siapkan gelas dulu. Nggak bisa dibikin saya apa? Siapkan gelas, kemudian Gula. air apa dulu? Air panas atau hangat-hangat. Kemudian teh, apalagi gula, sendok. Ya. Nanti satu orang boleh maju ke depan. Ya. Buat langkah-langkah membuat es teh. Perhatikan temannya ya. Untuk membuat es teh. Langkah yang pertama itu sudah ada disiapkan di sini teh, gelas, gula, air panas. Oke. Apa dulu? Yang masuk dulu adalah air ya gelas. Kemudian air panasnya penuh atau setengah? Iya. Setengah. Nah, celupkan apanya dulu? Celupkan teh. Ya. Tehnya dicelupkan sampai berubah warna ya. Ini langkah-langkah membuat teh. Oke, sampai berubah warna terserah ya. Kalau kalian senang yang suka, boleh. Setelah celup, kemudian gula. Gantung ya, mau manis atau tidak manis boleh silakan. Oke, setelah itu diaduk ya. Sampai gulanya larut. Nah, setelah itu kita bisa ya. Esnya sudah jadi. Jadi di sini kita sudah bisa lihat ya. Langkah membuat es teh tadi tuh menyeduh teh, masukkan teh ke dalam gelas, tuangkan air panas, seduh beberapa menit hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma yang diinginkan. Tambahkan gula ke dalam teh yang masih hangat, aduk rata hingga gula larut, diamkan teh sebentar hingga dingin, kemudian masukkan es batu. Es teh siap di minum. Apa yang minum? Siap.
Ada ya? Oke, kenapa ibu beri contoh seperti ini? Ini adalah prinsip berpikir komputasional. Konsep yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi di sini adalah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana dan mudah dikelola. Ya, masalah besar dan kompleks jadi dibikin bagian-bagian yang lebih kecil, ya, sehingga lebih sederhana dan mudah dikelola. Berikutnya, prinsip yang kedua adalah perhatikan deret angka berikut. Ada angka 2, 4, 6, 12. Ini kelipatan berapa? 2, 4, 4 ke 6, 8 ke 10, 12. Habis 12? 14. Habis 14? 16? Nah, ini adalah pola deret angka kelipatan 2. Ini prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan tren atau pola di dalam atau masalah yang berbeda. Ya, nanti ada tugas buat kalian nanti bagaimana mencari polanya, ya, bagaimana membuat langkah-langkah dekomposisinya, ya. Ikut, perhatikan. Aku adalah raja hutan. Aku suka memakan daging. Semua hewan takut denganku. Aku adalah dari kalimat ini, karena ada kata raja, ada katakan terima. Mari kita lihat ya. Ya, ini adalah karena ada kata yang sangat penting di situ adalah raja. Berikutnya, aku berkaki 4, tetapi aku bukan hewan. Aku selalu ada di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Aku adalah kursi. Kenapa bisa katakan kursi? Karena diduduki. Ya. Kursi ada berapa kakinya? 4. Ada di ruang kelas, diduduki, berkaki 4. Itu adalah kata-kata yang penting, ya. Sehingga kita bisa menebak. Menebaknya adalah kursi. Oke? Ini masuk dalam konsep berpikir komputasional. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan dan fokus pada detail yang paling penting untuk memecahkan masalah. Seperti tadi kata raja hutan. Kemudian yang diduduki 4 kakinya. Oke? Sekarang berikut adalah langkah-langkah siapa yang sering membuat mie instan? Saya tidak Sini ada langkah-langkahnya. Persiapkan dulu. Siapkan 1 bungkus mie instan, panci, kompor, air, masukkan peralatan lain yang diperlukan. Merebus mie, tuangkan air ke dalam panci. Ini adalah langkah-langkah membuat mie instan. Ini masuk dalam konsep berpikir komputasional. Yang keempat adalah algoritma. Algoritma menyusun serangkaian langkah-langkah instruksi yang jelas dan terperinci untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Ya, nanti ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Jadi kesimpulannya di sini, berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah secara keempat. Komponen utama dalam berpikir komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini langkah-langkahnya. Memang kerja dan Nah, ini cari jalan yang mana yang bisa lihat. Ini
banyak perhatian. Yang pentingnya yang dilewati ini ya, supaya sampai di tempat kerjanya. Oke, bisa digaris, bisa pakai warna, bisa pakai nanti disusun rangkainya ya. Yang kan? Oke, nanti ditempel ya. Langkah-langkah ininya. Ditempel di sini, ada lem nanti. Kamu buat. Nah, ini dilihat. Nah, buat polanya. Kalau ini berarti gambarnya seperti ini berarti kurang. Kalau gambarnya begini berarti kali. Kalau ini tambah. Kalau ini gantian boleh. Tulis namanya ya. Sikat gigi. Langkah kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Gunakan gerakan memutar. Langkah keempat, sikat permukaan gigi bawah. Langkah kelima, sikat permukaan gigi atas. Langkah keenam, bersihkan bagian lidah. Langkah ketujuh, berkumur dengan air. Dan yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, lanjut di kelompok kedua. Ayo. Kami dari kelompok. Kali tambah. Kali. Kemudian gula. Kali. Ya. Oke, lewati jalannya, yang penting yang dilewati sampai di tempat. Ya, oke. Ayo. Tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Berbagai kelompok nasional, konsepnya algoritma. Yang pertama, ini Saksikan apa yang terjadi jika kamu melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Jadi kami cuma punya dua jawaban, yaitu ingin menjadi bersih, dalam kurung tidak berlubang dan tidak memiliki lagi, dan nafas menjaga. Sekian presentasi. Oke, pertanyaan. Jempol kanan, jempol kiri. Saksikan ya. Jadi ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama tadi